tanpa Anies dan Ahok, Pilkada Jakarta 2024 itu kurang terasa nikmat ya. Artinya seperti pertandingan Liga Persahabatan atau Tarkam istilahnya. Ya meskipun Mas Anies ini ibarat MU yang selalu kalah, mereka masih punya fan. Fannya masih loyal. Ya begitupun dengan Pak Ahok ini meskipun dia pernah kalah, tapi dia ibaratnya Barcelona kan, juga banyak fan juga dia. Dan saya rasa ini juga akan jadi persoalan ke depannya Mas, karena waktu yang pendek dan kemunculan mereka tiba-tiba. Beda ceritanya ketika Anies muncul atau Pak Jokowi muncul, ada cerita yang panjang sekitar 1 tahun atau mungkin 6 bulan terakhir. Tapi munculnya Ridho Suswono, munculnya Pramono Dul, ini lebih ke komunikasi elit, bukan ke komunikasi publik ya. Nah, hari ini kita sudah kehadiran pengamat politik dari Aljabar Strategi Indonesia. Direktur eksekutifnya nih yang datang ke sini ya. Ini Mas Arifki Caniago. Apa kabar Mas Arifki? Ya, alhamdulillah sehat Mas Melki. Selalu sehat. Oke. Mas, apa kabar kegiatan harian ya, selain jadi pengamat? Iya, sebagai pengamat, iya beberapa penampingan digital dari beberapa klien lah di pilkada kan. Dan ya rutinitas sampai November ya pilkada, tentu dari banyak pilkada tentu DKI yang paling jadi sorotan ya. Ini yang akan jadi perbincangan orang ke depan ya. Apalagi dengan gagalnya Anies jadi cagup. Ini menjadi persoalan. Baik Mas, kita mulai dari hal yang paling serius yang sering diperbincangkan masyarakat di media massa. Menurut Mas Arifki, tanpa Anies di DKI Jakarta, bagaimana potret pemilih bisa dilihat? Ya, yang jelas tanpa Anies dan Ahok, Pilkada Jakarta 2024 itu kurang terasa nikmat ya. Artinya seperti pertandingan Liga Persahabatan atau Tarkam istilahnya. Karena kenapa kita berpikir seperti itu ya? Pertama dari 2 pasang ya, 3 pasang. Kita harus hitung calon independen ya. Meskipun banyak yang menilai calon independen ini adalah apakah memang serius untuk maju atau memang menjadi calon boneka bagi salah satu pasangan calon ya. Dan yang jelas dengan tanpa Anies ini maupun tanpa Ahok, tentu menjadikan gairah orang untuk melihat pilkada pun juga akan terlalu kurang nikmat. Kenapa? Karena memang ada harapan yang dilihat bagi petahana, ternyata petahana nggak berhasil maju. Orang membayangkan bahwa terjadi duel yang cukup panjang lagi antara Ahok dengan Anies di Pilkada 2024. Tetapi dengan munculnya Pramdul dan juga Ridho ini dan juga Darmakun, ini menjadikan fenomena pilkada ini terlalu kurang bergairah begitu. Oke, tapi kan kalau tidak ada polarisasi antara Anies dengan Pak Ahok misalnya kan itu justru menjadi bonus dong Mas kepada masyarakat Jakarta yang akhirnya dapat wajah baru dong. Ya, kalau kita bicara soal bonus tentu ya, tapi dengan waktu lebih kurang 2 bulan ini terlalu pendek untuk menyala wajah baru. Artinya kalau ini dinilai sebagai sebuah regenerasi untuk kepemimpinan politik nasional dengan munculnya Pramdul Ridwan Kamil Suswono, itu mungkin saja, sah-sah saja kan. Tapi sebagai kontestasi elektoral, sebagai Mas Melki, sebagai orang survei, tentu kita juga harus berpikir soal elektoral kan. Mana tokoh yang dinilai memiliki kelayakan untuk maju, tentu yang kalau kita berhitung soal data survei, tentu Ahok dengan Anies kan. Ternyata demokrasi yang bekerja di lingkaran partai berbeda. Partai itu lebih memberi ruang kepada figur-figur baru. Apakah meskipun PDIP mendapatkan berkah politik dari MK, ternyata 2 kadernya langsung diusung, tidak ada kader lain kan. Artinya kita menilai bahwa kenapa dari awal saya katakan ini sebuah liga persahabatan, karena ada 2 hal yang dilakukan oleh pasangan yang menonjol ya, Ridho dan juga Pramdul ini. Mereka sama-sama ingin mengasosiasikan dengan Anies, ingin melanjutkan apa yang dibangun oleh Anies. Yang kedua, 2 figur ini sama-sama ingin merasa paling Prabowo, paling dekat dengan pemerintah pusat. Bahkan isu-isu PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, itu juga akan memkuat bahwa ternyata Pramono pun juga menginginkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran atau mungkin didukung oleh pemerintah pusat begitu. Oh jadi di antara keduanya ini sebetulnya main 2 bandul.
yakni ingin dekat dengan Pak Prabowo, kemudian ingin dekat dengan programnya Pak Anies. Oke, pertanyaan yang paling banyak juga dipertanyakan Mas Arifki. Pertanyaan adalah, apakah dua figur dari dua calon ini layak menjadi satu aliran untuk mendukung programnya Pak Anies untuk keberlanjutannya? Ya, kalau dalam konteks mencari ceruk elektoral itu mungkin menjadi kewajiban bagi mereka untuk melanjutkan program Pak Anies ya. Artinya tentu yang dipikirkan oleh dua paslon yang menonjol ini, Pramdul dan juga Ridho, tentu mereka akan berusaha untuk menjadi bagian dari pendukung Anies agar mendapatkan ceruk elektoral kan. Apakah nanti mereka akan melanjutkan? Ya, kita nggak tahu apakah ini niatan itu akan sama ketika mereka akan merebut suara dan ketika terpilih. Dan jelas pemilih di Jakarta ini cukup lentur, artinya meskipun secara pilihan politik Ridho ini didukung oleh pemerintahan terpilih maupun Pak Jokowi, dan Pramono Rano ini identik dengan PDIP, ternyata mereka juga tidak terlalu kaku untuk melihat itu. Maka mereka untuk berusaha untuk mendekat dengan Prabowo dan juga untuk mendekat dengan Mas Anies maupun para pendukung anak Abah ini. Tapi ada pandangan Mas Arifki, kalau seandainya ada anggapan bahwa dua calon ini ingin meneruskan program Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta ya. Tapi kan ada beberapa problem yang memang dibicarakan oleh masyarakat di DKI Jakarta. Misalnya rumah DP 0 rupiah, sumur resapan dan sebagainya. Nah, kan ini program yang sebetulnya mau dikata atau tidak, itu banyak yang masih meragukan itu bisa dilanjutkan. Sebab Pak Anies sendiri masih dikatakan belum tuntas sepenuhnya berbicarakan soal program ini. Nah, apa yang kemudian? Apakah lebih baik kalau seandainya dua calon ini mengambil jalan tengah misalnya? Menurut Mas Rifki? Ya, dalam politik yang begitu serius dalam studi kuliah politik mungkin saja seperti itu kan. Bahwa kita memilih orang atau mungkin meminta endorsement kepada orang yang layak. Mungkin pernah bekerja, punya prestasi. Tapi kan dalam politik kan soal persepsi Mas Melki. Artinya Anies dan Ahok itu mampu menciptakan persepsi yang menonjol di DKI Jakarta. Meskipun Mas Anies dalam artian masih plus minus, begitupun Pak Ahok. Tapi paling tidak mereka itu memiliki masa yang terukur. Ya, meskipun Mas Anies ini ibarat MU yang selalu kalah, mereka masih punya fan. Fannya masih loyal. Ya, begitupun dengan Pak Ahok ini, meskipun dia pernah kalah, tapi dia ibaratnya Barcelona kan, juga banyak fan juga dia. Artinya dari dua tokoh kayak Mas Anies dan juga Pak Ahok ini juga akan diperebutkan oleh Pak Ahok udah menempel dengan Pramono Rano. Tapi kan hari ini kalau kita Mas Melki lihat di Twitter kan Mas Anies juga berupaya untuk bergaining position kan. Artinya dia gagal jadi cagup kok masih melempar visi misi ke publik. Nah, iya, ini kan menjaga. Jadi apakah ini cara Mas Anies untuk menunjukkan bahwa saya gagal di cagup tapi saya masih punya visi misi? Apakah ini bargaining yang akan dia jaga untuk bernegosiasi dengan dua calon ini, dengan Pramono atau dengan Ridho? Dan saya rasa dalam konteks kemajuan apa yang dilakukan oleh Anies Jakarta itu masih menjadi perdebatan, debatable ya. Artinya yang jelas Anies dan Ahok ini memiliki segmentasi pemilih yang juga masih terukur. Kalau kita cek survei terakhir kayak lembaga survei, ini kan masih menunjukkan bahwa Anies masih punya pengaruh. Tapi pertanyaannya, kalau memang dua paslon ini mau melepaskan diri dari Anies, apa sih narasi yang akan mereka jual? Karena secara segmentasi elektoral, Ridwan Kamil itu adalah tokoh yang migrasi di Jabar ke Jakarta. Sedangkan Pramono ini secara politik, kita akui dia itu jago ya. Pernah jadi sekjen PDIP, sekretaris kabinet. Tapi dalam konteks elektoral, Pramono baru muncul. Yeah. Kalau dulu mungkin pernah terlibat di Banten dan juga nostalgia lingkungan Betawi ya, kan. Betul. Tapi dalam konteks elektoral yang baru di Jakarta itu adalah Ahok dengan Anies gitu. Oke, Mas, ini ya saya juga ingin bertanya kepada Mas Arifki. Kalau misalnya Pak Anies ingin menaruh dukungannya atau keberpihakannya, kira-kira ke kubu mana? Padahal kita kan tahu lah, kalau dia ingin ke PDIP, agak seseorang kayaknya kurang cocok. Ya. Ini seperti baju anak kecil dipakai orang dewasa atau sebaliknya. Tapi kalau kemudian Pak Anies mendukung Ridwan Kamil, kayaknya sakit hati sebelumnya terkait dengan dukungan partai. Kayaknya agak susah. Tapi menurut Mas Arifki, apa benar kira-kira Mas Anies akan menjatuhkan atau setidaknya secara statement akan memberikan salah satu calon di antara kontestasi ini?
Dan saya melihat bahwa Mas Anies mungkin secara langsung mungkin tidak akan bilang atau statement tentang mendukung secara langsung ya. Artinya karena sebagai calon presiden tentu juga akan merugikan bagi dia kalau dia berpihak secara total. Mungkin dia akan memecah beberapa kelompok relawan dia atau pendukung dia di beberapa calon. Karena memang benar yang katakan Mas Melki, dalam konteks elektoral ibarat Anies dengan PDIP itu ibarat minyak dan air. Itu benar kan? Artinya meskipun mereka tuh hampir bertemu, hampir menjadi didukung oleh PDIP, akhirnya gagal juga kan. Dan sedangkan PKS dengan Ridwan Kamil ini dalam konteks orang yang lagi pacaran, Ridwan Kamil memastikan saja ke jenjang pernikahan kepada PKS. Sedangkan posisi politik Anies yang di awalnya itu bersama Sohibul Iman yang udah pacaran tapi nggak sampai menikah gitu kan. Artinya saya rasa Mas Anies juga akan berpikir ke depan Mas. Artinya apakah karena kan Mas Anies juga akan melihat posisi politik di 2009. Karena pilihan politik yang diambil oleh PKS hari ini mungkin saja pilihan politik kepentok. Gua kepengen PKS dapat cawagup. Ketika pacaran dengan Mas Anies nggak deal sampai pernikahan. Ternyata Ridwan Kamil yang memastikan itu. Ya paling tidak tentu menjaga itu ya. Saya rasa tentu Mas Anies juga akan berhitung bahwa ketika dia masih belum berpartai, tentu dia juga akan melihat perhitungan-perhitungan sampai 2029 ke depan. Karena memang paling tidak PKS dan Anies ini kan ibarat sekutu yang dipisahkan sementara di Pilkada 2024 gitu kan. Talak satu ya mungkin istilahnya ya. Oke. Mas, kalau misalnya ada pertanyaan nih Mas, misalnya ada pertanyaan. Kalau seberapa besar kohesi sosial antara calon kan sama-sama baru lah, newcomers lah ya, seperti Mas Ridwan Kamil, kemudian satu lagi yang calon dari PDIP ini kan sebetulnya orang-orang baru, kecuali yang tidak baru itu cuma satu orang menurut saya, karena itu akrab dalam ingatan publik orang Jakarta, Mas Dul ya. Yeah. Ya. Kalau misalnya kita hadir hari ini Mas, dan kita sudah mendekat pada wilayah pemilihan atau waktu pemilihan, kecenderungan orang akan memilih apa yang dibaca dari karakter dua calon ini? Ya, yang jelas dengan Pramono Rano dan juga Ridho ini tentu yang diuntungkan secara mesin politik tentu pertama PKS ya. Karena PKS kan cukup punya segmentasi yang terukur di pileg kemarin kan. Dia pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kan dengan terjadinya migrasi politik yang dipilih oleh PKS, awalnya itu berpacaran dengan Anies tapi menikah dengan Ridwan Kamil dalam konteks politik, ini tentu juga akan membuat luka politik bagi sebagian pemilih Anies yang memilih PKS. Buktinya apa? Bahwa sebagian dari pemilihnya Dewan Pakar PKS mundur dengan pilihan-pilihan politik yang diambil oleh PKS. Namun pada sisi lain, PDIP mengambil eksperimen yang cukup luar biasa. Dengan berkah dari MK, dia memberikan endorsement dan ruang politik kepada Pramono dan juga Dul untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Dan ini tentu skema yang dibaca oleh Ridho di awal, tentu dia akan melawan kotak kosong atau calon independen, Darmakun. Dan strategi yang dipikirkan mungkin nggak secanggih hari ini, mungkin akan dianggap biasa karena melawan figur independen. Dan hari ini kita juga nggak pungkiri bahwa Pramono Rano mungkin secara personal branding dua figur ini mungkin Dul yang paling kuat. Tapi secara mesin politik PDIP mungkin cukup oke dalam untuk membangun itu. Tapi paling tidak dalam 2 bulan ke depan sampai menjelang pemilihan, tentu seberapa baik dua figur ini mengambil hati orang Jakarta. Karena kata Mas Melki tadi yang paling Betawi itu memang Dul. Yang lain tuh masih dianggap orang baru yang merantau ke Jakarta. Artinya ya dalam bahasanya mencari pekerjaan ke Jakarta lah kan. Artinya anggapan-anggapan ini juga akan menjadi persepsi juga. Artinya makanya endorsement yang dimiliki oleh Anies pun menentukan. Meskipun Anies itu orang Kuningan Jawa Barat, tapi paling tidak dia itu tentu petahana di Pilkada Jakarta. Makanya baik Ridwan Kamil itu maupun dari Pramono mau tidak mau tentu juga akan mendapatkan berusaha untuk mengambil ceruk elektoral yang dimiliki oleh Mas Anies. Namun pada sisi lain mereka perlu memastikan juga dukungan pemerintah pusat kepada mereka. Karena ini juga akan berdampak terhadap apakah pembangunan, dukungan secara personal ini kan juga penting untuk memenangkan Pilkada Jakarta itu. Oke. Kalau seandainya pertanyaan ini kita alihkan kepada mesin yang bekerja. Dengan didukungnya oleh minimnya partai seperti Mas Pramono Rano sama Mas Dul kan cuma satu partai yang paling dominan PDIP. Sedangkan keroyokan lah kalau yang mendukungnya Mas Ridwan Kamil kan keroyokan. Seberapa kalau dalam konsep politik Mas, sebagaimana Mas Rifki ketahui,
apakah dengan mesin yang besar, dengan CC yang besar, itu bisa kuat atau daya tahannya kuat sehingga dia bisa bertahan sampai pemilihan, atau dengan mesin tunggal ini justru lebih efektif karena tidak banyak konsolidasi dan kicau lah di mana-mana. Ya, ini menarik ini dalam konteks bukan hanya soal Jakarta tapi juga mungkin daerah lain ya. Artinya koalisi-koalisi besar mengalahkan satu partai, koalisi dengan umat atau koalisi dengan rakyat kan, satu partai kan. Ini kan mungkin keberkahan yang didapatkan karena putusan MK 60 kan. Dan saya rasa dalam konteks ini juga perlu dikhawatirkan oleh Ridho karena memang mesin politik yang pasti di Ridho PKS. Karena ini kepentingan PKS lebih tinggi untuk memenangkan Jakarta karena ada wakil di sana kan. Karena memang segi konsolidasi juga akan menyulitkan nanti itu. Karena memang dominasi penentuan pilkada ini kan sangat elit sekali kan. Karena ditentukan oleh DPP. Dan paling tidak kecuali memang ada upaya untuk mengoperasikan gerakan dari masing-masing caleg yang ada di banyak partai di Ridho ini kembali turun ke bawah. Dan biayanya besar. Pertanyaannya seberapa sanggup si Ridho untuk mengurus itu? Karena kan dengan jumlah partai yang besar, tentu dia memiliki caleg yang juga baru selesai turun di pileg kemarin. Mereka masih punya basis kan. Pertanyaannya seberapa kuat mereka tuh turun kembali untuk mengkampanyekan Ridho. Sedangkan Pramono Dul tentu keuntungannya adalah orang-orang yang memang dari mesin politik yang dimiliki oleh PDIP. Yang kedua, orang-orang yang nggak suka dengan Ridho. Nggak suka ini ada dua variabel ini. Nggak suka dengan Pak Jokowi, nggak suka dengan pemerintahan terpilih. Tentu afiliasinya hari ini akan mengalir kepada Pramono. Tapi ini ternodai ketika PDIP pun juga ada indikasi juga ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau seperti itu, maka saya dari awal mengatakan bahwa ini Pilkada Jakarta seperti Liga Persahabatan. Tarkam di kampung-kampung saja. Artinya semuanya mengaku menjadi pendukung Anies, menjadi melanjutkan apa yang di Anies. Semuanya mengaku paling dekat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu. Oke. Tapi Mas, kalau kita lihat, kalau memang merebut suaranya, dukungan Pak Anies misalnya, seperti banyak anggapan orang, ada yang banyak menang kursi di DKI, PKS toh. Terus apa alat ukur seberapa kuat Pak Anies di DKI? Itu kan sebetulnya karena juga atribut PKI yang selama ini juga menggandeng Pak Anies di Jakarta. Kenapa begitu aransemen Anies itu dalam kata simpel Jakarta itu sangat kuat sekali? Apa alasan kuatnya? Ya kalau kita cek bahwa Anies mungkin diuntungkan juga karena kan dia adalah cagup petahana dan mantan calon presiden. Oke. Ini nilai plus dia kan. Artinya tentu sebagai calon presiden endorsement Anies ini lebih kuat dibandingkan yang lain. Dan dia secara posisi politik meskipun mesin politik itu juga akan menentukan orang menang pilkada, tapi dalam konteks Jakarta kan persepsi publik ini kan ada yang digerakkan, ada yang memang dipersepsikan dari awal karena memang pemilihnya lebih melek secara politik, melek secara teknologi kan. Artinya beda mungkin beberapa wilayah lain yang perlu operasi yang begitu kuat untuk bisa mengubah persepsi publik. Tapi dalam konteks Jakarta sebagai petahana tentu Anies masih punya pengaruh. Pertanyaannya apakah pengaruh Anies itu bisa diukur dalam konteks suara atau tidak? Apakah Anies itu bisa mengarahkan semua pemilih dia itu ke satu calon atau tidak? Atau memang terbagi ke beberapa calon? Bisa jadi pemilih Anies itu ada yang ke Pramono, ada yang ke Ridwan Kamil, bisa jadi ada ke Darmakun. Kuda hitam yang berbaju hitam ini. Ini kan menjadi problem juga karena memang ukuran Anies populer dalam konteks di atas kertas mungkin saja. Tapi apakah Anies mampu memobilisasi pemilih dia itu ke satu calon? Ini kan menjadi pertanyaan juga. Karena memang orang-orang yang dulu mendukung Anies kayak Partai Nasdem, PKS, ini kan juga berada di Ridho hari ini. Tentu secara mesin politik juga akan beralih kan. Tapi pertanyaannya, Mas Anies masih punya pemilih-pemilih yang gak terikat dengan parpol. Mungkin segmentasi ini yang direbut oleh Ridho dan juga Pram atau Darmakun. Karena memang secara segmentasi yang ditunggu itu adalah kemana mulut dan arah angin yang diberikan oleh Mas Anies. Sama halnya seperti dengan Pilpres kemarin, kemanakah arah telunjuk Pak Jokowi, dialah pemenang Pilpres itu kan. Oke. Mas, soal calon independen. Saya pun mengira dahulu, ini pikiran pribadi. Seperti anggapan orang-orang.
bahwa calon independen ini adalah calon yang hanya melengkapi agar seperti permainan ada di lapangan. Walaupun sebetulnya wasit sudah tahu siapa pemenangnya. Tapi ini semuanya berubah setelah ada calon Mas Pramono Anung sama Mas Dul. Tapi lihat Mas saat ini, saya terkaget apa menurut Mas pandangannya ketika masuknya Siti Fadila Supari. Ya ini kan menarik. Kalau memang ini calon, anggaplah ini calon sebagai calon kosong untuk mencoba diri lah. Tapi hadirnya Mbak Siti Fadila sebagai mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang orang menganggap dia adalah cukup kredibel. Apa yang pandangan Mas? Ya, dalam konteks Dharmakun diketuai secara pemenangan oleh Bu Siti Fadila, ini kan tentu juga memberikan pengaruh positif ya. Pengaruh positif dalam artian bahwa keraguan orang terhadap Dharmakun mungkin sedikit banyak itu ada terobati lah dengan muncul Bu Siti Fadila. Tapi pertanyaannya dalam konteks waktu yang pendek ini tentu biaya maupun cara dari Dharmakun untuk memperkenalkan diri itu lebih berat. Karena ketika misalnya RK Ridho versus Dharmakun, mungkin ada pilihan orang yang kecewa dengan PKS, kecewa dengan mungkin Jokowi atau Prabowo, ada pilihan ke independen. Tapi hari ini 3 pasang. Makanya secara pilihan itu bahwa tentu orang-orang yang mungkin mengenal PDIP secara oposisi pernah oposisi, orang-orang yang mungkin mengenal Dul, tentu mereka juga akan lebih menguatkan kepada Pramono dibandingkan Dharmakun dalam pilihan ketika mereka nggak memilih Ridho. Karena secara personal branding, Dharmakun itu masih butuh engineering dan usaha untuk 2 bulan ke depan. Ya meskipun dia itu menjadi kuda hitam dalam konteks itu membuat, karena kan untuk di DKI kan membutuhkan orang untuk menang 1 putaran kan 50% plus 1. Apakah Dharmakun ini mampu untuk memecah suara untuk membuat pilkada 2 putaran? Di situ harga mahal yang akan ditentukan oleh Dharmakun nanti itu. Maka dia akan direbut, maka nanti ketika 2 putaran, maka yang diperebutkan oleh 2 paslon yang putaran kedua itu bukan lagi Anies, tapi kemanakah telunjuk Dharmakun untuk putaran kedua. Makanya saya rasa ini yang menjadi bargaining juga Dharmakun, bahwa mungkin saya ini calon yang mungkin dianggap tidak potensial, tapi paling tidak ketika pilkada 2 putaran, saya dibutuhkan oleh semua calon. Gitu. Jadi Pak Dharmakun ini adalah kuda hitam yang hari ini sedang mempersiapkan diri sebetulnya. Oke, Mas ini menarik ini. Tapi kalau kita lihat seperti Mas Refki bilang bahwa masyarakat Jakarta ini kan rasional secara politik, hitung-hitungan politik mereka sudah dilengkapi dengan aparatur medsos dan sebagainya. Tapi yang paling unik adalah Mas, bagaimana kalau seandainya masyarakat Jakarta dengan hadirnya 3 sosok ini kan sebetulnya saya lihat berbeda ketika hadirnya isu antara Pak Anies kemudian dengan Pak Ahok, ya akan kembali lagi ke arena tahu. Tapi ketika dua-duanya ini tidak jadi, dan hadirnya Ridwan, kemudian Mas Pramono sama calon independen kita, ya ini kan berubah Mas. Ya. Atau jangan-jangan tingkat golput kita tinggi. Ini yang akan kita lihat ke depan. Anies ini akan dinilai memiliki pengaruh kalau misalnya dia itu memutuskan mendukung salah satu calon, seberapa tinggi kenaikan suara dari kandidat tersebut. Yang kedua, kalau Anies tidak memutuskan berpihak di Pilkada Jakarta, seberapa tinggi partisipasi pemilihan. Jadi alat itunya adalah telunjuk Anies. Ya, maka kita akan melihat itu. Karena memang ketika partisipasi rendah atau mungkin ada gerakan coblos semua calon yang dimainkan oleh para pendukung anak Abah, apakah ini memang menjadi gerakan yang memang sampai di November atau memang Mas Anies berpihak di Pilkada Jakarta? Dan saya rasa alat ukur Mas Anies untuk menjaga bargaining dia, apakah dia masih akan dihitung pasca Pilkada, itu dengan itu. Karena dia juga harus melihat perhitungan politik ke depan. Kalau kan nggak mungkin juga Mas Anies masuk menjadi menteri, gagal di gubernur. Karena PR bagi Mas Anies itu adalah pilihan ini adalah dia bangun partai politik, tentu membangun bargaining politik ke depannya. Seperti apa? Oke, Mas, seberapa penting sentrum Jakarta untuk politik nasional? Kalau kita membaca Jakarta, meskipun ada upaya untuk pindah ke PKN juga ada pilgub kan, tapi kan Jakarta ini kan ibu kota, meskipun udah pindah ke IKN, tapi kan kamera itu masih banyak Jakarta. Dan orang masih menilai bahwa Jakarta ini tidak akan berubah sebagai kota metropolitan, kota industri, kota apa. Ya mungkin berubah, mungkin panjang. Gitu. Dan tentu orang yang sukses di Jakarta kan banyak juga kan. Pak Jokowi, Pak Ahok, Mas Anies kan orang yang lahir karena Jakarta kan. Dan saya rasa
kamera-kamera media ini selain ke presiden kan tentu gubernur Jakarta. Ya meskipun ada gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tapi teman-teman media bahkan masyarakat tentu menganggap bahwa gubernur Jakarta adalah gubernur kedua presiden kedua di Indonesia. Itu nggak bisa kita pungkiri kan. Karena pembicaraan soal Jakarta itu mewakili seluruh masyarakat Indonesia karena orang banyak merantau dari daerah ke Jakarta kan. Sehingga aspirasi orang ke Jakarta itu udah mirip mininya Indonesia lah. Makanya orang yang mampu memaksimalkan potensi di Jakarta itu dihitung di Pilpres. Pak Ahok, Pak Jokowi, Mas Anies membuktikan itu kan. Dan Pak Jokowi kan menikmati berkah itu ketika dia jadi gubernur Jakarta, langsung jadi presiden. Mas Anies itu kan mendapatkan kesempatan itu karena memang memiliki dukungan di Jakarta. Jadi berkah Jakarta ini adalah berkah Indonesia. Berkah Indonesia, mewakili semuanya. Jadi laboratorium terakhir untuk menuju kursi Pilpres. Iya benar. Oh jadi menurut Mas Riki bisa jadi kalau seandainya 3 calon ini salah satunya menang, ada kemungkinan di pemilu 2029 Pilpres salah satu calon yang berasal dari Jakarta. Ada kemungkinan begitu? Ada kemungkinan. Ya paling tidak kalau memang tidak sebagai capres, mungkin cawapres. Okay. Ini potensinya ada ya. Artinya Pramono Rano atau RK Suswono tentu kalau kita melihat dari gelagat RK ini potensial di 2009. Karena nggak mungkin lagi dia nyagup kan. Tentu kalau apakah dia akan berpasangan dengan satu capres, kalau Pak Prabowo maju lagi mungkin Prabowo RK atau mungkin banyak pilihan lain ke depannya. Yang jelas dengan orang udah bertarung di 3 provinsi besar ya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga mantan ibu kota Jakarta, mereka pasti akan dihitung sebagai capres maupun cawapres. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa 4 wilayah ini juga akan menjadi pilihan utama bagi Mas Melki sebagai tim survei dan juga yang lainnya untuk mengecek elektoral. Dan nama-nama yang akan menjadi pemimpin 4 ibu kota ini juga 4 daerah ini juga akan masuk perhitungan orang yang akan masuk bursa capres maupun cawapres di 2009 gitu. Oke. Jadi ini saya luruskan dan ini cocok apa tidak argumen masyarakat bahwa Anies tidak bisa nyalon di 2029 itu karena dia tidak bisa jadi gubernur di DKI Jakarta. Makanya ada upaya. Ini isu dari publik bukan saya. Bukan saya. Ini isu dari media sosial. Oh iya. Saya baca di situ. Iya, udah dirangkum ya. Iya, saya riset kecil-kecilan lah. Iya. Walaupun riset sebetulnya saya tidak boleh bacakan di sini. Risetnya adalah kata netizen bahwa kalau Mas Anies tidak bisa jadi gubernur DKI Jakarta, maka besar kemungkinan dia tidak akan bisa mencalonkan kembali. Karena tingkat popularitasnya akan dikembesi oleh ketidaknyalonan dia di posisi DKI Jakarta. Benar atau tidak demikian, Mas? Iya, kalau kita untuk di Indonesia, mungkin bahkan di negara lain, bahkan untuk menjaga posisi politik ini kan orang kan nggak boleh berhenti di politik ya. Ibarat mengayuh sepeda, sekali berhenti jatuh kan. Artinya dia harus terus mengayuh agar tetap eksis di politik. Dan pilihan bagi Mas Anies tentu cukup sempit. Kenapa sempit? Pertama, Mas Anies bukan pemilik partai dan juga bukan ketum partai. Dan potensi dia untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran pun kecil. Ya meskipun ada mungkin nggak hari ini kan. Dan ini yang menyebabkan untuk menjadi menyulitkan bagi Anies bertarung di Pilpres 2009. Kecuali ini yang mungkin menguntungkan bagi Mas Anies. Kalau memang skema Pilpres kembali serentak, tentu kayak Nasdem, PKS kan membutuhkan endorsement lagi, figur baru untuk diusung sebagai capres. Untuk mengangkat suara partai. Karena kepentingan di 2009 itu ketika memang Pilpres masih serentak, ini juga akan terhubung, akan sinkron kepentingan partai dengan kepentingan calon presiden. Ini mungkin ruang yang menguntungkan bagi Mas Anies. Pertanyaannya, bagaimana cara Mas Anies untuk menjaga posisi politiknya dari tahun 2025 sampai 2028? Ya. Kalau kita tidak ketum partai atau pemilik partai, itu biayanya mahal untuk menjaga itu. Kecuali kita gubernur atau menteri. Makanya banyak yang menganggap atau masyarakat yang menganggap Anies akan sulit untuk punya bargaining politik yang tinggi kalau dia tidak bisa memaksimalkan itu. Ya kecuali mungkin Mas Anies akan terus jadi YouTuber atau mengisi konten-konten untuk bisa menjaga bargaining dia di level virtual. Tapi untuk menjaga bargaining dia langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu dia harus punya pemilik partai. Dia harus jadi gubernur atau jadi menteri. Ini yang mungkin koherensinya asumsi publik yang mengatakan
bahwa Mas Anies akan mati secara politik ketika tidak mendapatkan kesempatan di Jakarta atau enggak jadi menteri. Ini yang saya memang realistis seperti itu, Mas. Oke, Mas, kita kembali lagi ke arena Jakarta. Apa yang akan dilakukan Mas Ridwan Kamil sebagai mantan Gubernur Jawa Barat? Apalagi ketika dia baru datang ke Jakarta. Saya tidak mau bicara Mas Dudul, karena Mas Dudul ini sudah sangat Jakarta banget dalam ingatan melankolis orang-orang Jakarta ya. Tapi bagi Mas Ridwan Kamil, kan dia pernah memulai satu siwar lah di media sosial, terutama komunitas bola di Jakarta. Kan dia baru datang. Tingkat penerimaan masyarakat Jakarta itu kan kepada Mas Ridwan Kamil kan memang ya masih bisa saja naik atau masih stagnan. Tapi bagaimana dia sosok sebagai mantan Gubernur Jawa Barat datang ke Jakarta? Apakah masyarakat Jakarta itu sangat identik banget sama orang Jakarta ini, gue Jakarta banget? Atau memang masyarakat Jakarta itu sebagaimana melting pot kota-kota besar lainnya? Dia tidak bicara sebagai gue Betawi, ini gue Batak, gue Madura, gue Sunda. Atau bagaimana? Apa akan jadi perbudak atau tidak? Ya, yang mungkin menyulitkan bagi Bang Ridwan Kamil, tentu memang dia pertama adalah dari Gubernur Jawa Barat migrasi atau OTW ke Jakarta, dan asumsi-asumsi yang menyulitkan memang karena memang perang persepsinya ini perpindahan dari Persib ke Persija. Bagaimana Mas Ridwan Kamil itu bersikap ketika yang bertarung itu Persib dengan Persija. Kan makanya asumsi-asumsi itu yang menyulitkan. Karena memang psikologi bola ini kan lebih emosional dibandingkan psikologi politik sebenarnya kan. Artinya apalagi Bobotoh dan juga Jackmania ini menjadi pertarungan yang cukup lama dalam dunia bola ya. Ya meskipun ini kita nggak ingin mencampur adukan antara emosi bola dengan emosi politik, tapi paling tidak juga akan menyulitkan bagi Mas Ridwan Kamil. Ya seperti kata Mas Melki tadi, dari awal Mas Ridwan Kamil ke Jakarta dia mendekati dulu Persija. Ternyata kan nggak langsung diterima kan, mentok juga nih barang kan. Artinya dengan konteks hari ini tentu banyak komunikasi politik yang juga akan dilakukan oleh Mas Ridwan Kamil. Yang jelas Mas Ridwan Kamil maupun Pram sama-sama orang yang merantau untuk merebut pemilih atau elektoral di Jakarta. Dan saya rasa tentu yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil tentu hanya bisa memaksimalkan pemilih-pemilih yang ada di level PKS dan pemilih-pemilih yang memang selaras dengan partai-partai politik pengusung atau mungkin didukung oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Dan saya rasa ini yang juga akan dimaksimalkan oleh Ridwan Kamil. Karena untuk mengambil diferensiasi ini kan 3 Mas. Ada pemilih yang memang dari yang diusung oleh partai politik Ridho ini dan juga pemilih Anies di tengah, di kiri itu pemilihnya Pram. Dan mereka ini masih dalam upaya hari ini masih meyakinkan, Pram masih meyakinkan ke pemilihnya Ahok juga pemilih PDIP bahwa saya layak diusung PDIP. Sedangkan Ridho ini memastikan dirinya untuk pantas atau tidak didukung oleh pemilih Jokowi maupun pemilihnya Prabowo. Dan pemilih Ridwan Kamil di tengah-tengah ini. Mereka swing voter yang masih ragu-ragu kemana berpihak gitu kan. Makanya dalam konteks ini prosesnya panjang karena memang ini membentuk persepsi dalam waktu 2 bulan ke depan ini juga akan sulit. Apalagi dalam kelompok komunitas atau jamaah pemilih Jakarta yang sangat kompleks dan juga rasional gitu. Oke. Mas, ini yang terakhir Mas. Saya ingin memotret pandangan Mas terkait dengan potensi untuk sementara waktu yang akan kita lihat. Apakah dari 3 calon ini, ya 3 calon ini akan mulai kelihatan lah. Kalau Mas dari awal kita ngobrolin bahwa nampaknya ini pertarungan yang sangat sudah antara kubu kanan dan kubu kiri lah. Sekalipun brandnya adalah pertandingan persahabatan. Tetapi dengan melihat mesin berbeda, CC-nya berbeda. Tapi ada nggak Mas menurut Mas Arifki di kemudian hari kita melihat bahwa perubahan kondisi politik kemudian dukungan bisa-bisa berubah atau tidak? Kayak Jakarta itu ya masyarakatnya kan dulu memang dikenal kan gampang berubah secara politik. Jarang sekali loh orang Jakarta itu Mas, kita tahu bahwa gubernurnya itu bisa bertahan sampai 2 periode, jarang sekali. Dan ini akan sangat berpengaruh bahwa ketidakcocokan selera partai juga akan bisa berpengaruh. Nah, menurut Mas Rifki? Ya, kalau kita melihat fenomena orang yang terpilih di Jakarta kan petahana jarang yang menang di Jakarta kan. Ya, Fauzi Bowo, Ahok ini membuktikan. Anies pun dianggap gagal dari sebagai petahana meskipun nggak maju di pilkada ya. Artinya dalam konteks politik hari ini maupun beberapa waktu terakhir memang selera publik itu menentukan.
Karena ketika dulu Pak SBY muncul sebagai pemimpin, ini kan juga secara publik kan. Begitu kan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo pun muncul karena secara publik juga. Dalam artian banyak faktor juga. Faktor elit yang mendukung maupun secara publik, secara internasional kan. Artinya ke depan tentu juga akan kita tunggu apa dobrakan-dobrakan gubernur terpilih Jakarta. Karena ini juga akan menentukan menjadi batu loncatan bagi gubernur terpilih Jakarta itu untuk di level politik nasional di 2009. Karena ketika Pak Ahok dominan sebagai Pak Gubernur yang cukup keras, rasional, menentang birokrasi yang bermasalah, ini menjadi branding tersendiri kan bagi Pak Ahok. Dan Pak Jokowi dengan belusukan itu menjadi ciri khas sendiri kan. Dan Pak Anies dengan gaya komunikasi yang merangkul banyak kalangan, ya dengan lembut, ini menjadi ciri khas. Pertanyaannya dengan Pak Ridwan Kamil yang diidentik sebagai bapak media sosialnya politik Indonesia, bagaimana dia mengkomunikasikan branding dia di Jakarta? Ini yang pertanyaan. Kalau misalnya dia menang ya, saya bukan mengkampanyekan Pak Ridwan Kamil. Tapi ketika Pram Ridho yang menang, bagaimana dia mengkomunikasikan dirinya untuk bisa menjadi batu landasan untuk bisa maju di Pilpres 2009. Dan saya rasa ini juga akan jadi persoalan ke depannya Mas. Karena waktu yang pendek dan kemunculan mereka tiba-tiba. Beda ceritanya ketika Anies muncul atau Pak Jokowi muncul, ada cerita yang panjang sekitar 1 tahun atau mungkin 6 bulan terakhir. Tapi munculnya Ridho Suswono, munculnya Pramono Dul, ini lebih ke komunikasi elit, bukan ke komunikasi publiknya. Jadi ini apakah rumusan-rumusan komunikasi politiknya juga akan lebih gampang atau mudah nantinya. Karena juga akan penting. Tapi kalau mereka ini hanya level gubernur, tentu Pilpres 2009 ke depan juga tidak terlalu menonjol. Mungkin Pak Prabowo atau Mas Gibran, ya nggak ada tokoh-tokoh baru yang muncul. Kecuali mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Barat, atau figur-figur yang lain. Begitu Mas. Oke,